Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, kembali lagi pagi hari ini kita datang dalam rumah Tuhan. Sama-sama kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan sebab Dia baik. Allah kita yang sangat luar biasa terus memberkati kita sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan hari ini. Sebab betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu pagi hari ini Bapa. Hati kami terangkat penuh dengan ucapan syukur. Limpah banyak terima kasih atas segala anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kalau kami ada lagi sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, yang terus memberkati kami, menyertai kami Tuhan. Nah hari ini kami datang untuk menyembah Engkau. Hari ini kami datang untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Inilah hati kami Tuhan. Terima kasih. Mari angkat hatimu, angkat suaramu. Bersyukurlah sebab Dia baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memuliakan-Mu. Kami datang dengan ucapan syukur kepada-Mu, sekaligus menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami. Sebab hidup kami adalah pujian untuk-Mu Tuhan. Hidup kami adalah untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita sama-sama angkat pujian. Pujian dan syukurku, haleluya,
ku bawa padamu. Terima kasih Tuhan. Dengan rendah hati ku persembahkan. Inilah kami Tuhan. Haleluya. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Terima kasih. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Hidup kami hanya untuk hatimu, angkat suaramu menyembah Tuhan, sebab Dia Allah yang baik, sangat baik. Haleluya, haleluya.
kasih. Kau yang ajaib. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau memandang wajah-Mu. Sebab Engkau Bapa yang baik dalam hidup. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Sekali lagi, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu Tuhan. Haleluya. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa.
kasih Tuhan. Kami selalu bersyukur sebab betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Tiba saatnya kami mau memuji, memuliakan dan meninggikan Engkau Tuhan. Kau hadir bersama-sama dengan kami. Roh Kudus mengambil alih dan berperan dalam ibadah kami pada hari ini. Kami siap untuk bersorak bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan sebab Dia adalah Allah yang terus memberikan kita kekuatan. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kami tidak akan pernah lelah untuk melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, amin. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Bekerja di, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, amin. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kita akan tetap bersuka cita. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Amin. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, Mengalir bersamamu,
bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersama-Mu, haleluya. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Kita berikan sorak-sorak bagi Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami akan memberi korban persembahan bagi jemaat Tuhan dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini tergerak untuk memberkati pelayanan ini. Silakan kita memberikan persembahan lewat barcode yang ada di layar kaca handphone bagi setiap jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Saat ini kami mau memberi persembahan. Biarlah apa yang dapat kami berikan, Tuhan yang terus memberkati dari tempat yang maha tinggi. Sebab kami memberi dengan penuh sukacita, kami memberi dengan penuh kerelaan hati kami Tuhan. Terima kasih. Sekaligus kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama angkat satu pujian untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita pada hari ini. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. sekali lagi kita angkat puji dari awal. Sekalipun Tuhan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. sekalipun hidup tak menentu, sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. mari kita sama-sama angkat puji. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami
tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kami tidak akan pernah takut, Tuhan. Kami tidak akan pernah gentar. Kami tidak akan pernah ragu, sebab Engkau Tuhan selalu bersama kami. Ada tangan Tuhan yang kuat, yang mampu menolong kami. Kami terus bersama Tuhan, dan Engkau pasti terus bersama kami, Tuhan. Kami akan tetap terus mengandalkan Tuhan, sebab kami tahu siapa Tuhan kami. Kami mengenal siapa Tuhan kami, yang adalah sumber segala-galanya dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Kami buka hati untuk mendengarkan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran. Pakai bibir, lidah, mulut hamba-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, firman-Mu akan memberikan kami kekuatan. Firman-Mu akan terus memampukan kami. Terima kasih. Saya mengundang hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di saat pagi hari ini menjelang siang. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati seluruh hidup kami, bahkan isi hati kami.
Engkau mengurapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang berkata-kata ya Bapa. Apa yang Engkau ingin ungkapkan isi hati-Mu di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu ini, kami butuh bimbingan-Mu, kami butuh tuntunan-Mu, bahkan terlebih kami disegarkan dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu, dan inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Jemaat Tuhan yang terkasih yang berada di rumah, biarpun kita tetap hari ini, sampai hari ini kita masih tetap ibadah online, tapi kita percaya bahwa semua ini tidak mengurangi kehadiran Tuhan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan ya saudaraku. Saya harap jemaat Tuhan yang di rumah, yang sedang mengikuti ibadah minggu, semoga senantiasa sehat-sehat di dalam perlindungan Tuhan. Dan jangan pernah takut menghadapi setiap masalah kehidupan ini, baik keadaan situasi dunia. Tetapi kita percaya bahwa Allah selalu melindungi kita ketika kita berseru, ketika kita taat, ketika kita setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu tentang khotbah di bukit, yaitu ucapan bahagia. Ini disebut adalah ayat khotbah hukum emas. Kita berada, dan saya kebetulan di sini mendapat tugas untuk mengurai di Matius 5, ya, Matius 5 ayat 7. Ya, saya baca dulu firman Tuhan ini. Saudara di rumah tetap standby ya, fokus, karena kita butuh firman Tuhan. Beribadah di rumah dengan online ini memang butuh perjuangan ya, karena seringkali ada hal-hal yang mungkin dengan pekerjaan, anak-anak yang bolak-balik ataupun gimana. Tapi saudara harus komitmen, harus siap untuk mendengarkan firman Tuhan supaya kita orang semuanya diberkati ya. Puji Tuhan. Di ayat 7 dari Matius 5. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan ya. Saudaraku, ayat 7 ini bicara tentang murah hati ya. Murah hati. Bagaimana kita bermurah hati ya. Murah hati dikatakan di sini dalam bahasa Inggrisnya adalah generous atau generosity ya, kemurahan. Jadi murah hati itu adalah kebaikan hati. Ya, kalau di terjemahan bahasa kamus bahasa Indonesianya suka memberi ya, tidak pelit. Dalam bahasa Yunaninya teks aslinya adalah krestotes ya, krestotes. Itu adalah berbelas kasihan. Ada juga ada dua kata juga elemon ya, sama juga belas kasihan. Jadi dalam teks asli ini bermurah hati dan berbelas kasihan, atau kindness artinya perbuatan baik ya, perbuatan baik. Kalau Ibrani katakan itu keset ya. Keset itu adalah belas kasihannya Allah ya, belas kasihan. Ini sebagian adalah dari kemurahan Tuhan ya. Jadi termasuk buah roh juga di Galati 5 ayat 22. Jadi kemurahan Allah. Kalau di Roma 2 ayat 4 dikatakan kemurahan Allah. Kemurahan Allah menuntun kepada orang dalam pertobatan, seperti itu saudaraku. Jadi betapa murahnya kita ke sifat Allah dulu ya, bahwa Dia dengan kasih dan anugerahnya memberikan kemurahan, keselamatan, memberikan anak tunggalnya dikorbankan untuk menyelamatkan kita semua umat manusia. Jadi Krestotes itu adalah baik dan mudah berguna,
menguntungkan kebaikan hati yang penuh dengan daya guna ya. Jadi kemurahan hati Allah, kemurahan juru selamat yang dikatakan dalam Ibraninya keset adalah kasih setianya, keset ya, bukan keset kaki, keset. Jadi kasih setianya salah satu sikap Allah pada manusia dengan penuh kasih sayang, yang antara lain dia suka berbuat baik dan memberikan apa yang baik pada manusia. Jadi saudara, manusia patut bersikap murah hati, berbelas kasihan, sebagaimana Allah mengajarkan kepada kita untuk bermurah hati ya saudaraku. Jadi murah hati itu bisa juga dikatakan memberi sesuatu yang ikhlas. Contohnya tidak menganggap diri sendiri yang terbaik, menerima saran dan kritik dari orang lain. Kita harus menerima itu semua ya, karena kesalahan kita kan kita tidak ketahui, orang lain yang tahu. Jadi kalau dikritik ya jangan marah seperti itu. Jadi yang berikut, menghormati orang lain, sabar saat dihina. Itulah orang yang murah hatinya ya saudaraku. Bagaimana kita bisa menjadi murah hati? Nah ini saya akan terangkan dulu di awalnya apa artinya murah hati ya, terus definisinya dan lain sebagainya, supaya nanti saya akan mulai dengan keterangan yang lainnya, dengan pelajaran yang lainnya. Bagaimana kita menjadi murah hati? Jangan lelah untuk kita minta kritik ya. Mungkin kita punya teman, dia boleh kritik kita ya, mungkin kesalahan kita kan kita tidak tahu, tetapi orang lain kan tahu. Nah, kita harus lapang dada kalau kita dikritik ya. Yang berikut, jangan membela diri ya. Empati terhadap kesusahan orang lain, tak segan bertanya ya, menjadi pendengar yang baik. Nah ini khususnya para konselor, anak-anak Tuhan yang punya teman-teman yang suka curhat. Nah kita jadi pendengar yang baik, itu salah satunya menyenangkan juga orang lain. Dan sadar diri ya, kalau kita ini manusia yang seringkali kita lupa melukai orang lain, dan itu harus kita sadar dalam hal ini. Atau jangan harapkan apresiasi dalam hal apa yang kita lakukan, khususnya perbuatan baik kita menolong orang, baik dalam melayani dan lain sebagainya. Kita tidak perlu kita menginginkan apresiasi itu ya, karena apresiasi itu datangnya dari Tuhan saja ya. Jadi kita belajar, orang yang bermurah hati itu pasti kita akan menerima ganjaran yang sama. Kita pun akan mendapat beroleh kemurahan dari ayat yang utama tadi di Matius 5 ayat 7. Jadi kemurahan itu adalah tindakan yang penuh belas kasih dan kebaikan, khususnya yang sifatnya sosial, suka memberi dan tidak kita suka memberi ya, dan tidak pelit seperti itu ya. Nah itu salah satunya uraian dari bermurah hati. Nah sekarang kita akan masuk di dalam kisah dan kita belajar bagaimana tindakan murah hati itu. Kita akan buka di Lukas 10. Lukas 10 tentang orang Samaria yang murah hati ya. Di sini saya akan uraikan, kita belajar kenapa disebut perikop orang Samaria yang murah hati. Di sini Yesus yang berbicara ya. Kita baca di ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini pertanyaan orang ahli Taurat ya, karena pelayanan Yesus ketika di bumi ini yang menghambat itu adalah orang-orang Taurat ya, orang-orang beragama, orang-orang yang punya moralitas ya, karena mereka berkanjang kepada hukum Taurat ya. Padahal hukum Taurat itu sebenarnya dengan kedatangan Yesus itu justru hukum Taurat itu sedang digenapi dan sudah digenapi ketika Yesus datang ke dunia menyelamatkan kita. Ayat berikut dikatakan tadi, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?" Kata Yesus, "Apa yang kau baca di sana?" Kata Tuhan ya, ayat 27. Jawab orang itu,
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Ya, mengasihi sesama itu adalah hukum yang kedua, pertama mengasihi Allah, kedua mengasihi sesama. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dia kurang puas untuk mencobai Tuhan Yesus ya. Dan siapakah sesamaku? Manusia. Pura-pura dia nggak tahu padahal dia sudah tahu itu hukum Taurat itu. Jawab Yesus. Nah, di sini kita masuk cerita ini ya. Saya baca pelan-pelan nih, ayatnya mungkin agak banyak. Nah, di ayat berapa tadi itu? Jawab Yesus ayat 30. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan tetapi yang juga memukulnya. Dan sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi melewatinya. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini kita garis bawahi, tadi kita sudah tahu definisi dari murah hati, itu juga berbelas kasihan. Orang yang berbelas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah, Tuhan Yesus berkata, siapakah ketiga orang ini menurut pendapatmu? Adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Di dalam perumpamaan ini Yesus katakan siapa 3 orang ini. Tetapi di sini di cerita ini ada yang saya pelajari, ada korban yang dirampok ya, kedua imam, ketiga orang Lewi, keempat orang Samaria ya. Jadi ada 4 orang di sini yang berperan ya, dan saya tambahkan juga yang mempunyai penginapan ya, karena dia juga berperan juga karena ya dia ikut membantu untuk merawat orang ini ya, orang yang korban ini. Jadi saudaraku, seorang imam lewat di sana. Kalau Anda mungkin Anda tengah sekarat atau kita ya, tentu kita mungkin jemaat lah lagi dalam keadaan sama posisinya dengan korban ini. Tentu orang ini merasa lega karena seorang imam seharusnya menjadi perpanjangan tangan Tuhan seperti itu di dunia ya. Kita ini termasuk pendeta lah yang lewat ini. Nah terus jadi tentulah ia akan menolong. Sayangnya saat melihat orang yang sedang sekarat ini ya, ini yang kita pelajari ya, hal pertama. Imam ini malah bergegas melewati saja tanpa memberi pertolongan ya. Kenapa bisa begitu saudaraku? Mungkin sang imamnya takut tersangkut masalah. Mungkin dia sedang buru-buru telat khotbah. Atau dia segala lalu tidak dipanggil lagi oleh dia, buru-buru mau khotbah, atau dia takut tidak dipanggil lagi oleh yang bersangkutan di gereja karena dia buru-buru mau pelayanan begitu. Atau mungkin juga ia merasa itu bukan tugasnya tapi urusan dokter atau polisi. Atau ia sedang buru-buru hendak pulang karena merasa lelah sehabis melayani. Ada banyak alasan lain yang mungkin ia melewati saja tanpa melakukan apa-apa terhadap orang yang sedang tertimpa musibah ini. Ini kita belajar dari sini saudara. Alasan persisnya imam ini hanya dia tahu ya, dia cuma tahu karena dia tidak menolong. Yang jelas imam ini
tidak melakukan apa-apa dan dia terus meneruskan perjalanannya itu. Jadi dia lewati korban ini ya. Ini pelajaran satu peran di cerita ini. Nah, yang kedua di ayat berapa itu yang imam itu orang Lewi ya, kedua orang Lewi. Lantas orang Lewi juga lewat di sana, saudaraku. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan, ayat 32. Bukannya menolong, orang Lewi ini malah menjauh ke seberang dan buru-buru berlalu seperti bapak imam yang tadi ya, bapak imam yang tadi. Jadi sama dua petinggi rohani ini melewati orang yang sedang semaput, yang sedang terkapar ya. Jadi siapakah orang Lewi? Nah, kita mau tahu siapakah orang Lewi. Kenapa Yesus menyebut orang Lewi sebagai contohnya ya? Jika kita melihat kitab Perjanjian Lama, kita akan mendapati bahwa orang Lewi berbicara tentang pelayan-pelayan dan hamba Tuhan. Nah, dalam proyeksi ke zaman sekarang, orang Lewi ini adalah orang-orang Kristen yang melayani ya, saudaraku. Tapi sama seperti sang imam tadi, orang Lewi ini. Ia pun hanya melewati saja tanpa berbuat apa-apa. Mungkin dia terburu-buru karena takut terlambat pelayanan, atau mungkin dia takut ditegur oleh gembalanya. Mungkin dia tidak mau ribet berurusan dengan pihak yang berwajib, sebab mungkin dia juga lapar berat habis melayani karena mau buru-buru pulang. Saudaraku, dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko itu adalah suatu perjalanan yang tandus ya, kurang lebih 1.300 meter, berarti 13 kilo. Jadi memang itu perjalanan warawiri dari orang umum yang mau pergi ke Yerusalem gitu, saudaraku ya. Nah, apa yang kita pelajari? Apa yang kita pelajari dari orang Samaria ini ya? Mengapa Yesus mengangkat cerita orang Samaria? Padahal orang Samaria ini berseberangan dengan orang Yahudi ya ketika itu, karena mereka bermusuhan sejak tahun 6 sampai 9 sebelum Masehi. Mereka itu punya ritualnya berbeda gitu. Jadi orang Yahudi sering membuang tulang-tulang mayat di tengah-tengah tempat ibadah mereka, karena orang Samaria ini beribadahnya di Gunung Gerizim ya. Kalau di ayat 9 Yohanes 4 kita lihat ayat 9 itu Yohanes itu menambahkan catatan kecil dalam kisah perempuan Samaria sebagai berikut, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria ya. Di sini Tuhan mengangkat cerita ini. Jadi tercatat memiliki sejarah perseteruan permusuhan yang tajam dan panjang dengan orang Yahudi ya. Orang Samaria menyembah ilah-ilah lain sehingga dianggap sesat oleh orang Yahudi. Selain beda kepercayaan, mereka juga dibenci karena mereka dianggap tidak berdarah murni karena merupakan hasil percampuran antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Itu dulu yang kita belajar tentang orang Samaria ini ya. Nah, di sini kita masuk dalam cerita orang Samaria yang berbelas kasihan. Ketika korban itu jatuh, korban itu dirampok, mungkin babak belur dan terkapar di jalanan yang panas, yang tandus itu. Terus datanglah dari Yerusalem itu imam berjalan, ketika melihat dia tidak mau menolong. Orang Lewi pun begitu. Nah, datanglah orang Samaria berjalan dari tempat itu. Mungkin dia dari perjalanan jauh, maka dia menaiki keledai ya, seperti itu. Jadi mungkin dia seorang pembisnis atau mungkin dia seorang berjualan ya, karena itu adalah tempat lalu lalang yang umum seperti itu. Kalau perampoknya sudah nggak ada, perampoknya sudah kabur ya. Jadi orang ini terkapar. Orang ini dikatakan adalah memang orang Yahudi ya, orang bangsa Yahudi. Nah, rincian dari orang Samaria ini, saudaraku, kita belajar ya. Kita nanti ambil hikmahnya, kita ambil sarinya. Apa sih yang kita harus lakukan sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, ketika Tuhan menyuruh hendaklah kita murah hati
dan kita akan beroleh kemurahan. Rinciannya adalah orang Samaria ini satu memiliki belas kasihan dalam hatinya. Belas kasihan itu menggerakkannya untuk memberi pertolongan. Ia melakukan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, ya, pada korban yang sekarat, yang tidak dia kenal loh. Dia tidak kenal orang Samaria dengan korban ini. Dia tidak lihat itu siapa, bangsanya apa, ras apa, sukunya apa. Padahal yang ditolong ini adalah musuh juga gitu. Karena orang Yahudi juga membenci orang Samaria, ya. Dan dia tidak kenal. Dan notabene merupakan orang dari suku yang bermusuhan, saudaraku, ya. Jadi ia meninggalkan kenyamanan, naik keledai dan berjalan menuntun keledainya yang di atasnya ada orang sekarat. Jadi dia harus turun, saudaraku, dari keledai itu. Mestinya kan dia di atas, ya, jalan di atas keledai ini, tapi dia turun. Dia harus mengangkat korban itu, dia naikkan ke atas keledainya dan dia berjalan sambil dia memegang keledainya, menuntun, dan di atasnya ada korban yang sekarat ini. Luar biasa loh orang Samaria ini, ya, padahal dia nggak kenal. Yang berikut rincian orang Samaria ini, ia menunda kegiatannya atau perjalanannya hanya untuk menolong korban. Mestinya kan dia sudah berjalan, ya, dia ngurusin urusannya lah tapi dia harus menolong korban ini. Dan dia menginap 1 malam agar bisa melakukan perawatan lebih lanjut, ya. Berikut, ia memberi sejumlah uang pada pemilik penginapan agar merawat korban sampai sembuh di ayat berikutnya. Dan dia berkata kepada pemilik penginapan, nanti dia berjanji akan kembali menjenguk korban untuk memastikan apakah korban yang sudah dirawat ini baik dan akan pulih kembali. Dan saya katakan tadi ada peran dari penginapan ini. Mungkin orang Samaria ini sering berlalu lalang dan dia entah berbisnis entah apa, dia nginep di penginapan ini selalu. Kalau sekarang mungkin hotel, ya, jadi dia selalu menginap di hotel ini ketika dia dalam perjalanan ke Yerusalem, ya, ataupun dia turun ke Yeriko. Jadi pengusaha penginapan ini percaya gitu, ya, dengan merawat ini nanti dibayar lah, pakai dulu yang uang itu yang dikatakan 2 dinar itu. Nanti diganti seperti itu. Ini yang kita lihat perjalanan orang Samaria ini, ya. Jadi perhatikan betapa jauh perbedaan, saudaraku, antara orang Samaria dengan kedua bapak petinggi rohani yang sebelumnya, ya. Orang Samaria ini bergegas menolong orang Yahudi, meskipun dengan resiko ia akan dibenci orang yang ditolongnya. Ya, kalau orang tolong itu sadar, kamu kan orang Samaria, dia pasti dibenci gitu, ya. Itu yang resikonya, ya. Jadi dikatakan di sini, apakah ia dengan santai sehingga punya banyak waktu untuk menolong, ya? Kalau melihat dari kedatangannya dia mengendarai keledai. Ya, saya pikir ia sedang menempuh perjalanan jauh, ya, di situ. Tapi dia harus mengorbankan kenyamanannya, dia harus jalan kaki. Nah, tadi kita udah cerita di situ, ya, saudaraku. Jadi kisah orang Samaria ini kita belajar beberapa hal mengenai murah hati, karena perikopnya orang Samaria yang murah hati. Jadi orang yang murah hati tidak akan berdiam diri ketika ada orang yang ditimpa kesusahan dan membutuhkan bantuan, ya. Itu sifat orang murah hati. Nah, kita belajar saat kedua petinggi rohani tadi, ya, imam sama orang Lewi memilih untuk tidak melakukan apa-apa, saudaraku, ya. Jadi alasan tertentu orang Samaria yang murah hati melakukan sesuatu tanpa memandang, ya, sekat apapun. Kalau melihat jejak permusuhan antara Samaria dan Yahudi, seharusnya orang Samaria ini tertawa puas, ya, melihat orang Yahudi yang sekarat di sana. Kalau tidak dia menambahkan satu penderitaan lagi terhadap korban yang sudah tidak berdaya, alias balas dendam. Karena dia punya rasa benci, ada rasa luka, ya, karena orang Samaria tidak berseberangan dengan orang Yahudi. Tapi di sini kita melihat dia tidak tertawa di atas penderitaan orang lain, ya. Tidak kunjung puas dia menyiksa. Itu dilakukan oleh banyak orang yang hatinya dipenuhi kebencian pada
sampai hari ini ya. Kadang orang terlalu benci ataupun iri hati, dia suka sekali orang lain susah. Nah, kita belajar dari orang Samaria, walaupun si korbannya ini adalah musuh bangsanya, tetapi dia tetap menolong ya. Jadi sikap ini harus kita patut kita apresiasi orang Samaria itu, seperti itu. Jadi kemurahan hati itu tidak akan berdiam diri melihat apa yang ada orang yang menderita dan butuh bantuan. Apapun alasannya, kapanpun dan dimanapun kita melihat ada yang butuh bantuan, kita tidak boleh berdiam diri. Itulah kemurahan hati. Jadi orang yang bermurah hati itu membantu tanpa memandang latar belakang orang yang kita tolong ya saudaraku. Nah, kita belajar tentang orang Samaria ini, bagaimana orang Samaria ini mempunyai hati yang sedemikian rupa ya. Mungkin di zaman sekarang ini susah lah ya untuk mencari orang-orang yang seperti ini. Tetapi kita mau belajar apa itu kemurahan ya. Kemurahan hati itu adalah sikap yang tidak pelit ya, tidaklah diartikan dalam hal materi saja kita memberi. Jadi sifat murah hati itu sifat yang memberi ya. Jangan tidak juga diartikan dalam hal materi, melainkan juga hal-hal yang bersifat hikmat ya. Kalau kita nggak ada uang, kita bisa kasih tenaga, bisa kasih support, motivasi ya, positif dan tidak mempengaruhi orang untuk berbuat jahat ya. Itu dikatakan di Yakobus 1 ayat 5 ya. Jadi kalau kita kurangan hikmat, kita minta kepada Tuhan, dan kita dengan murah hati kita membantu orang lain. Jadi itu salah satunya. Sifat orang murah hati ini adalah sifat yang benar-benar peduli kepada orang lain. Jadi kemurahan hati memberikan sesuatu ya. Jadi kalau kita belajar dari jemaat di Makedonia, 2 Korintus 8:2 ayat ya, Korintus 2:8 ayat 2, mereka kaya akan kemurahan jemaat ini ya. Di 2 Korintus 9 ayat 13, kemurahan hatimu memberikan sesuatu kepada mereka. Padahal jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang suka memberi walaupun dia tidak punya apa-apa. Jadi murah hati dengan kita memberi, peduli kepada orang lain, tidak harus kita memiliki sesuatu ya. Tidak harus kita mempunyai harus punya ini dulu baru kita memberi. Itu tidak seperti itu ya. Karena kalau kita bermurah hati, kita memberi, kita peduli akan kesusahan orang lain. Amsal 11 ayat 17 katakan, orang yang bermurah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri ya, tetapi orang yang kejam menyiksa diri sendiri. Jadi itu salah satunya. Kalau kita bermurah hati, kalau kita memberi, punya kebaikan kepada orang lain, membantu orang lain, yang berbahagia adalah diri kita sendiri ya. Orang yang murah hati itu ada kemampuan untuk melihat penderitaan orang lain ya. Kita belajar dari orang Samaria ini, dari sudut orang itu, sehingga kita bisa ikut merasakan penderitaan orang lain. Jadi ada rasa belas kasihan, tindakan yang menolong ya. Karena Allah sendiri itu adalah Allah yang penyayang, panjang sabar. Di Mazmur 86 ayat 15, dia Allah yang suka menolong ya, penyayang dan mengasihi. Jadi sifat murah hati itu memberi ya. Orang yang bermurah hati, orang yang suka memberi, ya memberi dengan tulus ya, dengan ikhlas. Memberi itu dalam hidupnya itu dia hanya memberi karena hanya dia ingin memberi ya, bukan karena ada motif tersembunyi atau mengharapkan balasan, tapi hanya ingin berbuat baik kepada sesama. Dia nggak ada sifat alasan apapun, dia hanya ingin berbuat baik saja, seperti itu saudaraku. Jadi jika saudara memberi untuk orang lain, terkesannya mengambil hati orang lain, atau supaya orang lain baik lagi kepada kita, atau dibilang saya wah, atau dibilang saya orang itu baik ya, suka memberi, kita punya motivasi itu, berarti kita tidak kita tidak benar-benar murah hati, begitu saudaraku. Jadi orang yang bermurah hati adalah orang yang berbahagia ya. Begitu juga ringan dia melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi orang lain.
Dan salah satu sifat murah hati adalah orang yang suka mengampuni orang lain yang bersalah tanpa kita melihat alasan apapun. Jadi kita harus mengampuni orang lain. Itu salah satunya sikap orang yang bermurah hati. Jadi suka terbeban dengan penderitaan orang lain, ya. Berkenaan atau terkebebanan dengan penderitaan orang lain. Nah, kita belajar dari orang Samaria ini. Secara kalau dia mau lihat si korban yang sekarat ini, dia mungkin kamu kan orang Yahudi begitu ya, jadi nggak usah. Tapi dia lihat, dia korbankan waktunya, uangnya, ya. Dia tanpa melihat ras, suku, ya. Walaupun itu adalah orang yang bermusuhan gitu, saudaraku. Jadi ini sangat luar biasa. Sifatnya orang yang bermurah hati adalah sifat yang suka memberi, ya. Jadi orang yang suka memberi itu di Amsal dikatakan adalah orang yang menyebar harta bertambah kaya, ya. Justru kita menghemat itu selalu kekurangan, ya. Jadi sikap memberi ini adalah sikapnya Allah, ya. Allah itu memberi putranya yang tunggal, ya. Walaupun dia sebenarnya melihat dosa manusia ini begitu jahat, ya, pemberontak, ya. Namun lihat kasih Allah begitu panjang sabar, ya. Dari sejak manusia jatuh dalam dosa, ya, sampai seterusnya dan seterusnya, sampai lahirlah Mesias untuk menyelamatkan kita. Ini adalah sifat yang harus kita teladani dari orang Samaria yang murah hati. Artinya mengasihi tanpa batas, memberi tanpa harus kita melihat keadaan kita. Apakah kita sudah terpenuhi kebutuhannya kita ataupun tidak? Jangan seperti itu, ya. Kalau kita di tengah-tengah kita sedang berada, ada orang-orang yang membutuhkan, kita harus respect untuk kita memberikan apa yang bisa kita berikan kepada orang ini, ya. Jadi jangan kita mengharap balasan, ya, karena sifat murah hati ini terkandung juga ada banyak motivasi di balik sikap memberi ini, ya. Ada yang mengharap balasan, ada yang berusaha menyogok Tuhan, ya. Tapi jangan kita, ataupun ada yang ingin mendapat berlipat kali ganda alias fokus dapat perolehan. Jangan kita punya sifat seperti itu. Karena sifat murah hati adalah sifat yang mengasihi, ya. Jadi mungkin saudara, apa sih murah hati, apa sih memberi, ya? Kan saya juga kekurangan, ya, saya juga begini keadaannya. Jadi jangan kita punya rasa seperti itu, ya. Jadi kita juga kalau masih sulit untuk bermurah hati, saudara, Bapak Ibu di rumah, terhadap kesulitan orang lain, seperti firman Tuhan hari ini dikatakan, tentu kita mencari tahu, ya. Kalau kita sulit untuk bermurah hati, kita mencari tahu kenapa hati kita masih belum memiliki kasih hingga tidak menghasilkan produk murah hati seperti tadi, ya. Nah, itu ada di Galatia 5 ayat 22-23, itu adalah buah-buah roh, ya. Tidak ada yang menentang hukum ini. Mari saudara kita melakukan ini. Atau di 1 Korintus 13 ayat 4, ya, tentang kasih. Kasih itu luas, ya. Kasih itu adalah sifatnya Allah. Jadi kemurahan hati kita itu, saudaraku, ya, pemberian kita, kebaikan kita, ya, kepedulian kita, belas kasihan kita kepada orang lain tidak tergantung berapa banyak yang kita punya, ya. Apakah kondisi kita sudah terpenuhi atau tidak? Itu kemurahan hati itu tidak tergantung dari kondisi dan situasi kita, tetapi dari kasih karunia Allah, ya. Bagaimana kita mempunyai rasa belas kasihan. Makanya di sini untuk menciptakan ini dalam hidup kita, kita harus belajar dari Gembala Agung kita Yesus Kristus. Dia mengajarkan hal yang sangat luas tentang pemberian, saudaraku. Saya mau ada satu kesaksian sedikit. Ini bukan pamer, ya, saudaraku. Saya tambahkannya sedikit. Jadi ketika saya kan sempat bulan lalu dirawat karena COVID, ya, di Wisma Atlet. Nah, jadi kami kan disatukan dengan satu lantai itu, ya, bermacam-macam orang lah, nggak agama apapun dan suku apapun. Ketika
saya sedang mengambil obat dan menunggu dokter yang visit, kan kami harus ke depan ruangan perawat seperti itu. Nah ada ibu, seorang ibu dia ya saudara kita seberang lah, ada anak kecil satu. Terus dia melamun gitu, saya tanya, ibu lagi tunggu apa? Dia bilang dia lagi tunggu perawat. Oh gitu. Terus ini siapa bu? Anak saya. Terus dia seperti kayak sedih. Ibu di sini sama siapa? Dia bilang saya sebenarnya satu keluarga. Saya kena bu, satu keluarga, mertua saya termasuk suami saya. Tapi suami saya udah dipanggil Tuhan kemarin, dan saya bicara sama dia itu hari Senin. Kemarin dia dimakamkan di Rorotan, terus saya nggak bisa lihat. Dia sempat kayaknya sedih gitu ya. Terus oh ya bu, saya turut berduka, aku bilang begitu. Lalu dia pengen pulang tapi nggak dikasih karena saya masih positif. Nah akhirnya tanpa saya pikir panjang lagi, tanpa apa, timbullah rasa belas kasihan saya ke kamar saya karena kan nggak jauh. Saya ke kamar saya, terus saya ambil makanan yang ada, snack buat anaknya ini. Terus ada sedikit berkat, saya kasih ke ibu ini ya. Saya kasih ini bukan saya supaya dibilang apa ya, enggak, tapi nggak tahu ya, nggak tahu lah, itu nggak tahu hati itu Roh Kudus menuntun saya. Wah dia nangis saudaraku, dia nangis terseduh-seduh, makasih alhamdulillah ya bu ya. Dia mau peluk saya agak sedikit nggak ini ya, karena kan kami sama-sama sedang terpapar ya, jadi saya jaga itu. Nah di situ tahu nggak saudara yang saya rasakan? Justru saya berbahagia di situ, saya bahagia sekali, saya bahagia ya, saya bahagia walaupun saya juga terharu dengan ibu, tapi saya bahagia. Nah itu yang disebut akhirnya kalau kita bermurah hati, kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Seperti itu saudaraku, betapa bahagianya saudara kalau bisa kita melakukan ini. Mungkin dalam hal yang lain lah ya, jadi kita kalau memberi ataupun kita berbuat baik kepada orang lain untuk menolong, kita harus punya uang banyak ataupun kita dalam keadaan seperti apa. Karena saudaraku, kita jangan hanya berkata seperti ini, kita cukupkah kita berkata begini? Bisa aja saya bilang cuman kasihan doang ya. Murah hati itu kan tidak murah hati, cukupkah kita murah hati itu diwakili oleh sebuah perkataan ya, perasaan kasihan, ungkapan simpati, hanya berhenti hingga kata-kata yang keluar dari mulut saja, tapi tidak disertai dengan perbuatan nyata ya. Kita tahu jawabannya adalah ya tidak gitu ya. Tapi banyak dari kita ya, mungkin dari kita introspeksi diri lah, yang berhenti sebatas itu saja ya, mungkin karena malas atau takut atau repot gitu ngelihat menolong orang seperti itu. Jadi dikatakan di 1 Yohanes 3:7, Yohanes 3 ayat 17 dikatakan ini adalah sebuah pertanyaan yang mendasar ya, bagaimana kita memiliki kasih Allah dan mengaku anak Allah tapi tidak melakukan apa-apa. Saya akan akhiri dengan ini ya saudaraku, satu ayat ini ya. Kadang kita melihat orang kan suka, oh kasihan dia ya, saudara-saudara kita kan banyak susah nih, apalagi dalam keadaan pandemi begini. Nah ini saatnya lah kita untuk berbuat sesuatu ya, menghadirkan Tuhan lewat perbuatan kita saudaraku ya. Dikatakan apakah kita cukup, aduh kasihan ya ibu ini, aduh kasihan ya orang ini, tapi kita cukup berkata di kata-kata ya. Tapi dikatakan di 1 Yohanes 3 dikatakan di ayat 17 ya, barang siapa nih untuk kita semua ya yang mempunyai ya, yang mungkin dipercayakan Tuhan banyak berkat ya, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya ya. Terus diteruskan dengan ayat 18, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah tetapi dengan perbuatan dan kebenaran ya. Saudaraku, di sini kita belajar bagaimana kita mengimpartasikan murah hati itu, yaitu sifatnya Allah, kemurahan yang daripada Allah, untuk kita mengimpartasikan di dalam hidup kita kepada orang-orang sekitar kita. Itu kita berbuat baik, kita sudah menghadirkan Allah. Nah ini akan saya tutup terakhir ya, implikasi dari Lukas 10. Lukas 10 dari terakhir dikatakan begini. Jadi Yesus mengakhiri begini. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia
dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, dan ahli Taurat itu menyatakan orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dengan kata lain, orang Samaria itu terbukti menjadi seorang saudara bagi yang terluka, ya, dengan nasihat. Nah, maka kata Yesus katakan di ayat yang terakhir, ini mari pemusik kita akan mengakhirinya. Dikatakan di ayat 10 ini, ya, di Lukas 10, Yesus menutup perkataannya ini, dikatakan, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Jawab orang itu, ya, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, perbuatlah demikian, ya. Jadi saudaraku, ya, kita percaya kitab Yakobus, iman itu harus disertai dengan perbuatan, ya. Iman harus disertai dengan perbuatan. Contoh orang Samaria yang murah hati ini sangat baik untuk dijadikan pelajaran, ya, yang baik, ya, pelajaran yang baik bagi kita bagaimana sepatutnya kita bermurah hati. Jadi kita terapkan dalam bentuk-bentuk nyata, bukan sebatas omongan saja, tetapi kita harus nyatakan dengan tindakan kita. Mari saudara kita berjuang, karena di sini dikatakan bagaimana beroleh untuk hidup yang kekal di perikop Lukas 10 tadi, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, ya. Mari kita berjuang untuk kita hidup bermurah hati, hidup seperti hatinya Tuhan yang berkemurahan. Dan disinilah cahaya terang anak-anak Tuhan bersinar di tengah-tengah dunia yang sedang kacau. Apalagi dalam keadaan pandemi ini, banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Puji Tuhan, sampai di sini saudaraku kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kita semua tetap diberkati dengan kebenaran firman, bahkan diberkati untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kita. Mari kita angkat tuh pujian, kasih pasti. Haleluya, terima kasih. Saya akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu sudah diberitakan, dan biarlah isi hati-Mu terungkap. Kami semua jemaat Tuhan yang berada di rumah, biarlah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biar kami beroleh hati yang murah hati seperti Engkau yang penuh dengan kemurahan. Bagaimana kami dapat membalas kebaikan-Mu, karena Engkau pun sudah banyak berbuat baik kepada kami, dan kami mau ungkapkan isi hati kami dengan berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Kita angkat pujian, kasih pasti lemah lembut. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih pasti lemah lembut. Pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Satu kali lagi, kasih pasti lemah. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini, jarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah
ajarilah kami ini. Haleluya. Marilah kami ini saling mengasihi. Amin. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. 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 Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur Engkau telah menasehati kami bagaimana kami harus bermurah hati seperti hati-Mu Bapa. Engkau berkemurahan dalam hidup kami. Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau banyak berbuat baik kepada kami. Kasih setia-Mu, anugerah-Mu Engkau limpahkan kami tanpa batas. Meskipun kami sering memberontak terhadap Engkau, sering kali kami tidak dengar-dengaran dengan kebenaran firman dan pada perintah-Mu ya Bapa. Tapi saat ini kami diingatkan kembali untuk kami mempunyai belas kasihan seperti hati-Mu. Belas kasihan kepada saudara-saudara kami, belas kasihan kepada semua orang ya Bapa. Kami bersyukur, biarlah Engkau mampukan kami untuk punya murah hati seperti Engkau, dan bahkan berkemurahan dalam setiap langkah hidup kami. Apalah artinya kami mempunyai segalanya reputasi hidup, baik pun harta benda apapun, jika kami tidak mempunyai kasih yang daripada-Mu. Buatlah Bapa hati kami seperti Engkau, sepikiran, seperasaan seperti Kristus. Dan kami mau belajar dan belajar terus untuk kami mau untuk mementingkan orang lain. Kami tidak egois, kami tidak mau Tuhan mementingkan diri sendiri. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Dan juga hamba-Mu berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang berada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah online ini. Kami tahu Tuhan, saat ini kami juga ingin sekali semua keadaan ini, pandemi ini akan berlalu, tapi kami tidak tahu ke depan apa yang terjadi. Tapi berikanlah kami mengerti, mempunyai mata hati rohani untuk melihat tanda zaman ini ya Bapa. Dan menjelang kedatangan Engkau yang kedua kali, biarlah jemaat-Mu ini terus menerus bertumbuh dewasa dalam kebenaran-Mu. Mereka setia terus berharap kepada Engkau, tidak pernah berhenti. Dan terus mereka diberikan kemampuan, kekuatan, penghiburan daripada-Mu. Bahkan yang sedang sakit, mungkin sedang menghadapi penyakit, bahkan terpapar COVID, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Yang mengalami kesusahan, kesedihan, kesendirian, dan ketidakpastian dalam hidup mereka pun Tuhan menyelawati, bahkan Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Lindungi mereka, pagari mereka, biar mereka tetap mengungsi dan berharap penuh kepada Engkau. Dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di Gereja Anugerah Bethesda ini pun Tuhan memberkati, baik cabang-cabang yang ada di daerah pun Tuhan menyertai gembala-gembala, jemaat-jemaat Tuhan yang sedang juga mengalami dampak pandemi. Hiburkanlah mereka, cukupkanlah kebutuhan mereka ya Bapa. Juga Bapak Gembala kami di tempat ini, Pendeta Jeprita Timu dan Ibu Sari pun Tuhan memberkati dan beri kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu dan hikmat-Mu dalam memimpin gereja ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, berkatin bangsa kami, negeri kami yang sedang dalam pergumulan menghadapi pandemi. Bahkan Tuhan menyertai pemimpin kami, seluruh jajarannya Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya. Engkau menyertai, berikanlah hikmat kepadanya. Bahkan jauhkan dari orang-orang yang mengambil keuntungan diri sendiri di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Biarlah Engkau lalukan dan Engkau singkirkan semua orang-orang yang coba-coba curang kepada bangsa kami. Engkau berkati seluruh tenaga kesehatan Tuhan, bahkan seluruh jajaran yang menangani COVID ini juga Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur dalam ibadah, dalam pujian penyembahan, bahkan kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu tertanam di hati kami, karena kami tahu Tuhan, dengan kemurahan hati kami yang sungguh-sungguh kami akan beroleh hidup yang kekal.
Oleh sebab itu saudara-saudara yang ada di rumah, jemaat Bapak Ibu, kita akan berdoa dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, berkat sorgawi, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya, dan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom.